nanti fokusnya pada probiotik. Nah, saya sendiri ini kecuali peneliti probiotik, saya bersama tim, termasuk tim di negara Asia ya, ini melakukan penelitian terkait dengan gut microbiota. Ya. Jadi sebetulnya usus kita yang banyak sekali didominasi oleh bakteri, jenis-jenis bakterinya itu juga sudah bisa diungkap ya. Nah, ini nanti saya akan banyak menceritakan bagaimana ini peran bakteri usus ini atau sering kita sebut gut microbiota atau mikrobiota usus yang mendukung ke kesehatan kita ya. Ini layaknya pohon yang didukung oleh akar yang sehat dan kuat di dalam menyerap nutrisi untuk pertumbuhan. Ternyata usus kita itu yang didominasi juga oleh banyak mikroorganisme itu sangat diperlukan untuk menyediakan gizi yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Ada dua istilah yang nanti akan saya sampaikan ya, yang bisa kita pelajari lebih lanjut ya, normobiosis dan dysbiosis. Apakah itu normobiosis? Apakah itu dysbiosis ya? Normobiosis ini apabila komposisi mikroorganisme yang ada di usus itu adalah normal, sedang dysbiosis itu apabila terjadi ya, gangguan terhadap keseimbangan gut microbiota. Nah, ya, mari kita lihat ya. Sekarang itu sudah bisa dilacak ya, jenis-jenis mikroorganisme yang ada di usus. Yang ternyata itu jumlahnya itu lebih besar dari 1.000 spesies. Jadi macam-macam ya. Kemudian kalau kita lihat sel manusia ya dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang ada di kolon kita khususnya itu lebih banyak ini jumlah sel mikroorganisme yang ada di kolon ya. Kalau kita itu ya di sini juga saya sampaikan ya, bahkan mikroorganisme itu beratnya mencapai 1,5 kilo ya yang ada di kolon kita ini ya. Sehingga saat ini sering kita dengar istilah superorganisms ya. Jadi tubuh kita itu ternyata tidak berdiri sendiri ya sebagai individu. Ternyata itu triliunan microorganisms itu juga ada di kolon kita, di tubuh kita. Ya, utamanya di kolon. Ya, sehingga istilah superorganisms itu diartikan sebagai interaksi sel manusia dan gut microbiota ya, melakukan simbiosis yang saling menguntungkan sehingga tadi ada kondisi yang normobiosis tetapi juga ada kondisi dysbiosis pada saat susunan atau komposisi gut microbiota ini ya tidak seimbang ya. Kok tidak seimbang itu seperti apa ya? Nah, mari kita lihat ya. Kami punya data ya susunan gut microbiota mulai dari bayi yang dilahirkan, anak-anak, remaja, pemuda dan lansia termasuk ya gut microbiota yang ada pada anak-anak stunting dan kemudian gut microbiota pada penderita diabetes dan juga obesitas ya. Nah, ternyata memang pada kondisi-kondisi yang kurang sehat ini susunan gut microbiota kalau dibandingkan dengan yang sehat itu berbeda. Artinya apa? Artinya bahwa pada kondisi kurang sehat, ya, mari kita lihat ini di dalam gambar ini ya. Pada saat kondisi sehat,
ini pertumbuhan mikroorganisme yang ada itu mendukung terjadinya usus yang sehat. Namun pada saat ya sampel yang kami peroleh itu dari anak-anak stunting itu ternyata susunan atau komposisi mikroorganisme yang ada di kolon itu berbeda. Bahkan beberapa itu ya mengarah pada efek yang kurang menguntungkan. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa pada usus anak-anak yang stunting itu juga kurang sehat ya. Gut microbiota ini diperlukan untuk mendukung usus yang sehat. Pada saat terjadi kekacauan komposisi mikroorganisme, nah ini di sini bisa kita lihat gambar di sini ususnya itu boleh dikatakan ada lubang-lubangnya sehingga ya komponen-komponen yang tidak diperlukan bisa masuk ke tubuh kita atau sering juga kita sebut sebagai infeksi. Nah, padahal usus yang sehat ini sangat diperlukan untuk mendukung sistem imun tubuh. Sehingga kalau kita lihat yang sebelah kanan ini ususnya ya eh, tidak sehat, ini dipastikan juga sistem imun tubuh juga mengalami gangguan. Ya, ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian ini juga ya kami memiliki data juga bahwa pada penderita diabetes itu komposisi mikroorganismenya itu juga berbeda. Padahal diketahui bahwa mikroorganisme pada usus itu juga berperanan penting di dalam metabolisme gula. Ya, sehingga pada kondisi dysbiosis ya, ini akan mengganggu metabolisme gula. Ya, ini. Nah, data yang kami miliki juga menunjukkan pada responden-responden yang mengalami obesitas itu juga susunan gut mikrobiotanya itu berbeda. Ini kalau data yang ingin saya tunjukkan ya di sini memang agak ilmiah sekali. Firmicutes-nya ya, Firmicute itu ada salah satu family di dalam gut microbiota itu naik ya, bakteridetesnya itu turun sehingga proporsinya itu tidak seimbang. Nah, ini juga kami temukan pada pasien-pasien yang mengalami obesitas ya, responden ya yang mengalami obesitas. Sehingga kesimpulannya memang pada kondisi stunting, pada kondisi obesitas, diabetes, bahkan pada kondisi penyakit liver ya, Nafaldi, itu data-data yang kami miliki, komposisi gut microbiota itu mengalami perubahan, mengalami gangguan atau sering kita sebut sebagai dysbiosis ya. Jadi di sini dysbiosis diartikan sebagai ya gangguan komposisi gut microbiota ya yang jauh dari komposisi normal ya. Kira-kira itu seperti itu. Nah, ini kita masuk kepada probiotik. Ini ada beberapa definisi supaya kita bisa membedakan karena banyak istilah probiotik, prebiotik, dan simbiotik ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Meike bahwa probiotik itu adalah bakteri baik ya yang dikonsumsi dalam kondisi hidup hidup ya yang kemudian lebih penting adalah dapat memberikan manfaat kesehatan. Ya. Tidak semua bakteri yang hidup dikonsumsi itu disebut probiotik, tidak demikian. Ya. Tetapi probiotik itu bakteri hidup yang dikonsumsi dan membawa manfaat kesehatan itu perlu dibuktikan secara ilmiah.
Nah, mari kita kembali peristiwa 100 tahun di Jepang. Kenapa Pak Sirota ini ya waktu itu mengisolasi strain probiotik yang kemudian disebut dengan nama strain Sirota masuk pada spesies Lactobacillus casei. Ya. Jadi sekarang kalau kita menyebutkan lengkapnya itu Lactobacillus casei strain Sirota. Ya. Karena waktu itu di Jepang mengalami di seluruh negara ya negara Jepang itu kasus diarenya lumayan tinggi sehingga oleh Pak Metsnikov oleh Pak Sirota waktu itu dicari bakteri hidup yang kemudian nanti bisa dikonsumsi hidup yang kemudian dapat melawan bakteri-bakteri penyebab diare. Ya, nah, bagaimana ini memasukkan bakteri hidup itu ke dalam tubuh? Ya, nah, yang paling mudah adalah dengan menggunakan susu fermentasi yang bakteri tersebut digunakanlah sebagai kultur starter ya. Artinya apa? Bahwa pada susu fermentasi itu mengandung bakteri hidup ya. Bakteri itu penting ya digunakan pada saat proses fermentasi dan tetap hidup dan kemudian pada saat kita konsumsi pun itu hidup di usus ya. Nah, mekanisme probiotik sendiri ini secara sederhana dapat diringkas ya. Pertama, itu meningkatkan barrier sel epitel. Sel epitel itu menjadi sehat ya. Terus kemudian kalau selnya sehat itu ya berarti nanti tidak gampang diserang oleh patogen ya. Terus kemudian apa? Sistem imun tubuh ini juga akan meningkat karena usus yang sehat itu dapat memodulasi sistem imun tubuh. Jadi apa ini kesimpulannya ya apa yang terjadi di saluran cerna saat kita mengonsumsi probiotik ini ya probiotik akan memodulasi gut microbiota atau mikrobiota yang ada di usus kita menjadi normobiosis dan kondisi yang sehat, kondisi gut microbiota yang sehat ini akan mendukung usus yang sehat dan juga tubuh yang sehat.